Assalamualaikum, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Hari ini saya ingin sharing tentang salah satu tanaman asli Indonesia, dimana tanaman ini dulunya menjadi bahan rebutan dengan adanya salah satu tanaman rempah-rempah ini. Indonesia jadi rebutan untuk negara-negara lain sehingga terjadi penjajahan di negara kita. Ya, inilah salah satunya adalah tanaman cengkeh. Ya, cengkeh ini memang hasil khas Indonesia ya. Cengkeh bisa digunakan untuk bumbu masakan. Kemudian yang rokok kali ya, walaupun rokok tidak sehat, tapi digunakan untuk rokok, kemudian untuk pengobatan juga, atau juga untuk dalam kehidupan sehari-hari juga kita masak kadang-kadang pakai cengkeh, atau di pasta juga ada ya rasa pakai cengkeh. Untuk obat-obatan kedokteran gigi juga menggunakan cengkeh. Cengkeh memiliki akar tunggang ya, memiliki akar tunggang. Kemudian akarnya, tumbuh cabangnya ukurannya kecil-kecil ke dalam tanah ya. Kemudian ini akarnya bisa bertahan puluhan hingga ribuan tahun. Dia sangat kuat. Kemudian bertahannya juga sangat kuat. Nah, untuk batangnya sendiri, dia memiliki batang yang sangat panjang ya. Batang yang sangat panjang seperti kita lihat di sana tuh. Ini udah lumayan berumur ya cengkeh-cengkeh ini. Ini memiliki batang bisa sampai 5-10 meter. Batangnya berbentuk bulat seperti ini. Kita lihat batangnya berbentuk bulat tuh. Kan kayak batang mangga ya, berbentuk bulat. Kemudian di bagian batangnya akan terlihat kasar seperti ini nih tuh, kasar ya. Gitu ya itu. Di bagian batangnya ini nanti akan ada cabang-cabang seperti ini. Kemudian dari cabang ini nanti akan ada ranting-ranting. Dari ranting itu maka akan ada daun cengkehnya. Untuk daun cengkeh ini, pohon cengkeh ini semuanya bermanfaat ya, baik dari batang, daun, dan bunganya. Nah, rantingnya juga sangat bermanfaat. Jadi ada dari ranting, petikan-petikannya itu biasanya ada para pembeli juga gitu untuk digunakan untuk obat katanya. Sementara kalau pohon-pohon daun-daun cengkeh seperti ini nih yang kering ini, nah ini yaitu dia masih banyak orang yang cari juga nih yang kayak gini. Ini nanti katanya mau dijadikan sebagai minyak katanya, tapi mungkin pakai proses penyulingan atau apa, saya suka sendiri nggak, kurang tahu ya. Nah, kita kembali lagi ke pohon cengkeh ya. Pohon cengkeh ini memiliki daunnya cari yang pendek. Dia lancip ya. Dia muncul dari setiap ranting yang tumbuh timbul daun cengkeh. Daun cengkehnya itu tulangnya terlihat jelas. Kemudian dia agak tebal ya, dan sedikit mengkilap. Nah, ini banyak sekali cabang-cabangnya. Kemudian untuk bunga cengkehnya nih, ini baru sedikit nih bunga cengkehnya. Nah, bunga cengkehnya ini dimulai seperti ini nih. Bunga awalnya akan hijau,
Nanti kalau sudah agak matang dia akan agak kemerahan. Cengkeh banyak macamnya. Ada cengkeh Zanzibar, ada cengkeh yang Zanzibar biasa, ada Zanzibar Cipopok dan lain sebagainya. Nah, kita jalan ya, kita lihat ini. Kebetulan ini ada beberapa pohon cengkeh yang sedang berbuah dan sudah dipanen. Hanya memang panennya tidak serentak sekarang karena sebelumnya sudah ini. Nah, inilah pohon bunga-bunga cengkeh yang sudah dipetik. Ada yang masih hijau, ada yang, nah ini yang tadi kemerahan seperti ini. Nah inilah bunga cengkeh. Ada yang merah, yang kemerahan ini udah matang ya. Nah, yang ini yang masih agak hijau tapi udah bisa kita panen. Ini bunga cengkeh yang masih agak basah, yang sedang kita jemur. Setelah dipetik semua, setelah kita pisahkan dari tangkai-tangkainya, nanti kita lihat di sana ada ibu-ibu yang memetik memisah-misahkan antara tangkai dengan bunga cengkehnya. Nah, baru kita kita jemur, kita ratakan seperti ini. Jadi kita biasanya ini kalau panasnya kurang ya berhari-hari kita jemurnya. Tapi kalau panasnya sangat panas ya akan cepat dia kering. Gitu. Nanti kita lihat di sebelah sana ada cengkeh yang sudah matang. Saya cut dulu ya. Kita sudah sampai di tempat yang penjemuran. Inilah cengkeh yang sudah agak kering karena sudah berulang kali kita jemur di bawah sinar matahari langsung. Biasanya kita ngejemur ini dia pakai karung nih, pakai karung atau karung plastik, kemudian kita sebar. Ini juga mungkin berulang-ulang karena nanti kita kalau udah malam tentu kita harus rapihin dulu, kemudian baru besok paginya kita kita gelar lagi terus digaruk seperti tadi. Ini cengkeh yang udah agak setengah kering ini. Setengah kering. Biasanya kita akan jual untuk cengkeh ini yang sudah sangat kering, yang kadar airnya sudah sangat kering gitu, jadi sudah nggak ada. Karena biasanya kadar airnya itu kalau masih basah jatuhnya nanti nggak terlalu mahal dan nggak terlalu bagus gitu. Kemudian kita lihat sebelah sini ya. Nah, yang ini yang udah lebih kering nampaknya. Ini yang pertama awal. Nah, ini udah lebih kering, udah lebih cengkehnya udah lebih kering dia. Tapi masih kita tetap jemur sampai kadar airnya habis di dalam cengkeh itu sendiri. Mungkin itu untuk sementara untuk cengkeh. Nanti kita lihat bagaimana cara memetik dan memisahkan dari cengkeh yang habis dipanen, kemudian dipisah-pisahkan. Oke, kita lanjut ya. Yang sedang menjemur cengkeh. Tadi di sebelah sana itu cengkehnya tidak kurang kena sinar matahari sehingga dipindah lokasi. Nah, ini sedang digaruk ya Pak ya? Digaruk. Itu fungsinya untuk apa Pak? Keringnya rata. Oh, supaya keringnya rata. Jadi bisa jadi super. Oh, menjadi kalau cengkehnya diratakan, dia kena sinar matahari yang terus menerus, jadinya kering. Kering akhirnya kadar airnya nggak ada, jadi menjadi cengkeh yang kualitasnya super begitu ya Pak ya? Super. Oh gitu. Berapa kadar airnya Pak kalau misalnya sampai yang kering banget itu sekitar berapa kalau yang laku di pasaran? Dia sekitar 99% itu murni. Kadar airnya tinggal 01%. Oh tuh. Jadi cengkeh yang super adalah cengkeh yang kadar airnya cuma 0,1%. Itu kadar airnya itu yang 0% atau 100% yang murni udah itu cengkeh super. Oh gitu. Jadi inilah cengkeh yang tadi kenapa fungsinya digaruk-garuk supaya kalau kita sih mungkin
supaya kayak kalau masak tuh kayak dibolak-balik gitu ya, kayak dibolak-balik begitu. Nah, ini kebetulan sinar mataharinya cukup lumayan panas yang ini, sehingga mungkin akan cepat kering. Oh ya, sekarang kita lihat ini ada ibu yang lagi sedang memetik cengkeh ya, yang lagi memisah-misahkan cengkeh. Ujung siang, Mak. Nah, inilah cengkeh yang baru dipetik ya, Maya. Ini cengkeh yang baru dipetik. Berbentuknya seperti ini. Dia masih ada tangkai dan ada apa? Ada bunganya ya, Maya. Jadi, nah ini emak ini bertugas untuk memisahkan antara bunga dengan tangkai. Katanya daripada ngelamun ya, Maya. Lebih baik metik cengkeh gini ya. Nah, beliau memisahkan antara bunga cengkehnya dipisahkan seperti ini dengan tangkai seperti ini. Tangkainya dia pisahkan karena memang tangkainya sendiri itu ada yang mencari juga untuk katanya obat gigi, untuk farmasi gigi gitu. Inilah yang masih mentah tadi, yang baru dipetik ini masih basah, kemudian masih segar, ini baru masih segar. Kemudian emak-emak dipilih-pilih seperti itu, kemudian dipilah antara bunga cengkeh dengan tangkai cengkeh. Nah, ini yang sudah dipilah ya, Maya. Ini yang sudah dipilah. Nanti dari sini baru nanti kita jemur. Ya, baru kita jemur. Oh, ini apa? Oh, ini yang baru tadi diambil dari itu ya, yang panen, ambil pakai karung ya, pakai karung, kemudian dibawa ke sini. Panen. Iya. Oh, ditokin. Iya. Kalau panen, biasanya kalau kita panen, kita selalu menggunakan tangga karena pohon cengkeh itu sangat tinggi. Jadi kita biasanya gunakan tangga supaya pohon cengkehnya tidak rusak dan tidak mati. Kalau hanya ditarik seperti itu, nanti cengkehnya akan sakit. Kemudian dia nanti ngambek, nggak mau berbunga lagi dan tidak produksi. Jadi lebih baik kita bikin tangga ke atas, tangga yang antara 10 meteran, tangga pakai bambu, baru kita diikat tangganya ke atas, kemudian para pemanennya naik ke tangga dipetik gitu. Sehingga dengan demikian cengkeh kita tidak rusak, tidak terganggu, tidak sakit. Jangan sampai ada sih kebiasaan satu daerah menanam cengkehnya itu ditarik sehingga daun-daunnya dan rantingnya patah, mengakibatkan dia sakit dan akhirnya dia nanti mogok untuk berbunga lagi. Oke. Mungkin demikian untuk cengkeh, sedikit informasi untuk cengkeh, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pencinta Botani Channel. Selamat beraktivitas, selamat siang. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum, sehat terus ya. Tapi jangan lupa like dan share. Juga jangan lupa subscribe. Terima kasih.